Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Qisasul Anbiya lil Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Kita masih membahas sekitar pasca kekalahan Fir'aun dan mantan tukang sihirnya melawan Nabi Musa dan Nabi Harun. Pada pertemuan yang lalu kita membahas bahwa pasca kekalahan itu Fir'aun menjadi-jadi di dalam otoriter, memegang kekuasaan di kota Mesir pada saat itu, dan Fir'aun pun banyak membunuh anak-anak yang kalangan laki-laki, anak kecil, dan juga ingin membunuh Nabi Musa. Pada ayat 28-29 surah Al-Mu'min yang kita terangkan pada pertemuan yang lalu bahwa Fir'aun itu hendak membunuh Nabi Musa. Nah, di dalam ayat tersebut ada seorang laki-laki yang menyembunyikan keimanannya kepada Nabi Musa, menyembunyikan keimanannya kepada Fir'aun, ya, menyembunyikan keimanannya dari pengetahuan Fir'aun. Ini orang sudah beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Musa. Nah, orang ini dikatakan itu adalah sepupunya Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, ya, sepupunya, dan ini dikatakan dari kalangan Bani Israel. Orang itu memberikan nasihat kepada Fir'aun. Fir'aun bahasa kitanya, kenapa engkau ingin membunuh Nabi Musa? Padahal Nabi Musa telah datang membawa kebenaran. Nah, ya, yang seperti itu yang disebutkan dalam surah Al-Mu'min ayat 28-29 yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Ada yang menyebutkan laki-laki itu bernama Syam'an, ya, Syam'an. Syam'an ini ada juga yang mengatakan dia adalah sepupunya Fir'aun, sepupunya, yakni anak pamannya, berarti sepupu. Dan dia adalah dari keluarga bangsa Kipti, yakni keluarga dari keluarganya Fir'aun. Bangsa Kipti itu adalah bangsa yang tinggal di kota Mesir pada saat itu. Nah, ya. Baik, kita lanjutkan. Bahwa orang ini yang kita katakan namanya Sam'an itu merahasiakan akan imannya. Tetapi ketika Fir'aun bermaksud membunuh Nabi Musa, merundingkan rencana pembunuhan itu pada para pembesar dan pembantunya, maka orang ini menjadi sangat mengkhawatirkan akan keselamatan Nabi Musa. Oleh sebab itu ia berusaha dengan caranya yang penuh lemah lembut menyarankan agar rencana tersebut, yakni rencana pembunuhan Nabi Musa, tidak dilaksanakan atau dibatalkan oleh Fir'aun. Ia sampaikan hal itu sebatas pada bentuk usulan dan penyampaian pendapat dalam forum musyawarah.
Nah, jadi sepupunya ini memang beriman, tapi masih dalam keluarga kerajaan. Nah, ketika Fir'aun bermusyawarah dengan pembesarnya ingin membunuh Nabi Musa, nah sepupunya ini yang bernama Sam'an itu memberikan pendapat jangan dibunuh, ya, jangan dibunuh Musa tadi. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, sebaik-baik jihad adalah menyampaikan keadilan kepada seorang penguasa yang zalim. Ya. Afdhalul jihad kalimatu haq inda sultanin jair. Sebaik-baik berjihad adalah orang yang memberikan atau mengatakan yang benar di hadapan raja yang zalim. Itu afdhalul jihad. Seafdal jihad mengatakan yang benar kepada pemimpin yang zalim. Hal ini yang demikian merupakan tingkatan jihad yang paling tinggi. Sungguh Fir'aun adalah seorang penguasa yang sangat zalim pada saat itu. Dan ucapan anak pamannya itu merupakan salah satu bentuk keadilan dan kebenaran. Karena dalam mengemukakan pendapat itu ia telah membuka rahasia keimanan yang selama ini dirahasiakan. Tetapi pendapat yang pertama adalah lebih jelas, yakni menyembunyikan imannya. Laki-laki itu berkata, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat Al-Mu'min 28-29 yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Apakah engkau akan membunuh seorang laki-laki karena ia telah menyatakan Tuhanku ialah Allah? Ya, ataqtulu rajulan ayyaqula rabbi Allah? Hai Musa, apakah engkau ingin membunuh? Hai Fir'aun, apakah engkau ingin membunuh seorang laki-laki itu, yakni Nabi Musa, yang dia mengatakan Tuhanku adalah Allah? Maksudnya, apakah engkau akan membunuh seorang yang hanya karena ia mengaku bahwa Tuhannya adalah Allah? Semestinya ia patut dihargai dan dihormati, bukannya malah disiksa dan dibunuh karena ia telah datang kepadamu dengan membawa keterangan dari Tuhanmu. Jangan dibunuh, kata laki-laki ini Sam'an tadi. Orang dia datang membawa kebenaran. Apa yang kau minta dengan mukjizat dia tunjukkan itu. Tapi karena keras kepala Fir'aun, ya tadi, tetap saja Fir'aun ingin membunuh Nabi Musa. Nah, ia datang, ini Nabi Musa, membawa berbagai keajaiban dan kejadian yang luar biasa, menunjukkan kebenaran apa yang dibawa dari Tuhannya yang telah mengutus dia. Jika engkau membiarkan dia tidak membunuhnya, maka engkau akan aman. Kalau engkau tidak membunuh Nabi Musa, engkau selamat. Artinya engkau ya begini-gini saja. Karena jika ia seorang pendusta, maka dia akan menanggung dosanya sendiri. Ini paman sepupunya ngasih tahu. Itu kalau Nabi Musa itu ya, engkau biarkan wahai Fir'aun, jangan engkau bunuh. Kalau dia pembohong, dia yang menanggung dosanya, dia yang kena tulahnya. Nah sebaliknya, kalau engkau bunuh dan Nabi Musa itu yang benar, dia seorang nabi, maka tulahnya akan kembali kepada dirimu. Tulahnya, kualatnya, bahasa kitanya akan kembali kepada dirimu. Jadi biarkan sajalah dia. Nah ini mendoktrin sepupunya ini kepada Fir'aun supaya Fir'aun tidak membunuh Musa. Jangan dibunuh, biarkan sajalah Nabi Musa. Kalau dia benar, kamu bunuh, kamu yang celaka wahai Fir'aun. Kena kualat, bahasa kitanya. Bukan hanya kamu, kerajaanmu, keluargamu, rakyatmu kena semua. Karena dia seorang nabi. Tapi kalau dia, Nabi Musa itu maksudnya, dia berbohong, dia mengaku-ngaku nabi, padahal bukan nabi, maka nanti kena dosanya akan kembali kepada dirinya sendiri. Ini mendoktrin pikirannya si Fir'aun supaya pembunuhan kepada Nabi Musa itu gagal.
Baik. Nabi Musa alaihissalatu wassalam mengingatkan kepada kaumnya, jangan sampai kerajaan ini dirampas mereka kembali. Tidaklah suatu negara bertentangan dengan agama, melainkan negara tersebut tentu akan dilenyapkan. Nabi Musa ngasih nasihat kepada kaumnya, nanti kalau kerajaan Firaun ini sudah binasa, engkau yang memegangnya, kalian yang memegangnya, jangan sampai kerajaan ini kembali kepada kezaliman. Karena apabila negara itu sudah bertentangan dengan agama, kemaksiatan di mana-mana, hukum Allah ditiadakan lagi, apa yang terjadi? Maka lihatin saja, negara itu akan dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah keterlaluan perbuatan dosa di mana-mana, Allah lenyapkan tuh negeri tadi, Allah lenyapkan negara itu. Hal demikian itu terjadi pada dinasti Fir'aun. Mereka masih terus dalam keraguan, tetap melancarkan perlawanan dan ingkar terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam kepada mereka. Sehingga Allah mencabut kembali kerajaan Fir'aun, kekuasaannya, istananya, kekayaannya, kenikmatannya dan kesenangan apa yang ada pada Fir'aun, dan begitu kepada kaumnya, pada rakyatnya yang zalim. Lalu mereka ditenggelamkan ke laut dalam keadaan terhina. Kehormatan dan kedudukan yang tinggi yang mereka sandang berubah menjadi lautan kehinaan. Kemuliaan dan ketinggian status mereka ternyata dipelorotin atau dilorot atau dilemparkan ke lembah kenistaan yang paling hina. Karenanya seorang laki-laki yang beriman, yang mengikuti kebenaran serta memberikan nasihat kepada kaumnya dan yang berakal sempurna itu berkata, hai kaumku, untuk mulah kerajaan pada hari ini dengan berkuasa di muka bumi ini. Yani kekuasaan itu nanti akan diberikan kepada keputusan dari mereka. Baik. Kita lanjutkan. Begitu juga disebutkan dalam surah Al-Isra ayat 102 sampai 104. Ini kisah Nabi Musa juga ya. Makanya di dalam Al-Quran itu paling banyak diceritakan adalah kisah Nabi Musa. Ya, kisah Nabi Musa dari surah Al-Baqarah sampai seterusnya, banyak sekali cerita-cerita yang berkaitan dengan Nabi Musa dalam Al-Quran. Nah, begitu juga dalam surah Al-Isra ayat 102 dan 104 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala laqad 'alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair wa inni la'adhunnuka ya fir'aunu mathbura فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وكنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. Nabi Musa alaihissalatu wassalam menjawab, sesungguhnya engkau telah mengetahui bahwa tiada yang menurunkan mukjizat itu kecuali Allah yang memelihara langit dan bumi sebagai bukti-bukti yang nyata,
Dan sesungguhnya aku mengira kalian, hai Fir'aun, seorang yang akan binasa. Kemudian Fir'aun hendak mengusir mereka, yakni Nabi Musa dan pengikut-pengikutnya dari negara Mesir. Maka kami tenggelamkan dia, Fir'aun, serta orang-orang yang bersama-samanya seluruhnya. Dan kami berfirman sesudah itu kepada Bani Israel, diamlah di negeri ini, maka apabila datang masa berbangkit, niscaya kami datangkan kalian dalam keadaan bercampur baur dengan musuhmu. Dalam surah An-Naml juga disebutkan, surah ayat 13 ayat 14. فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ. Maka tak kala mukjizat kami yang telah jelas itu sampai kepada mereka, yakni Firaun dan bala tentaranya, melihat ini mukjizat Nabi Musa, berkatalah mereka, ini adalah sihir yang nyata. Nabi Musa dikatakan sihir nih, padahal itu bukan sihir tapi mukjizat. Dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongan mereka, padahal hati mereka meyakini kebenaran itu. Maka perhatikanlah betapa kesudahan orang-orang yang berbuat kebinasaan. Dalam hatinya, hati mereka yang paling kecil, bahwa benar Nabi Musa ini adalah seorang nabi, tapi karena kesombongan, keangkuhan, maka dalam hati kecil mereka yang mengatakan bahwa Nabi Musa itu adalah nabi, mereka ingkari karena sombong tadi, tidak mau beriman. Nah, ya. Tapi apa yang terjadi? Orang yang sombong, orang yang mengingkari semua itu akan dibinasakan oleh Allah, dan itu nanti terjadi pada saat di Lautan Merah. Fir'aun berkata, dan aku tiada menunjukkan kepada kalian sejalan kecuali jalan yang benar. Ucapan Fir'aun itu sungguh merupakan kebohongan biasa, kebohongan belaka, karena ia sama sekali tidak berada di jalan yang benar. Jadi Fir'aun ini mendoktrin pikiran kaumnya, jangan percaya dengan Nabi Musa. Nabi Musa itu tukang sihir, aku yang benar, kata Fir'aun. Digiring opini masyarakatnya itu supaya meyakini bahwa Fir'aun itu adalah benar dan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Padahal Fir'aun itu menunjukkan kepada kaumnya kepada jalan yang salah, jalan yang tidak benar. Justru berada dalam kebodohan, kesesatan dan khayalan belaka. Dia adalah orang yang pertama menyembah berhala dan patung. Kemudian ia mengajak kaumnya yang juga bodoh mengikuti dan membenarkan semua, serta mentaati pengakuannya bahwa ia adalah seorang Tuhan. Jadi didoktrin. Cuman doktrinnya Fir'aun ini sebenarnya bukan hanya doktrin doktrin lalu kemauan dari kaumnya untuk mengakui Fir'aun sebagai Tuhan, enggak. Sebenarnya sebagian besar dari kaum Saum Kipti, mereka itu mengakui sebagai Fir'aun itu sebagai Tuhan karena mereka takut saja. Padahal dalam hati mereka enggak mau mengakui Fir'aun itu sebagai Tuhan, tapi karena kekejaman Fir'aun ini dipaksa kaumnya tadi, yang mau beriman selamat, yang tidak beriman disiksa. Ngeri Fir'aun itu ya, doktrinnya ngeri, otoritarnya ngeri sekali. Coba kita lihat di surah
Az-Zukhruf 51 sampai 56. Doktrinnya Fir'aun gimana kepada kaumnya. Wa nada Fir'aun fi qaumihi qala ya qaumi alaysa li mulku Misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun am ana khairum min hadha alladhi huwa mahin wa la yakadu yubin falawla ulqiya alayhi aswiratun min dhahabin aw jaa ma'ahu al-malaikatu muqtarinin fastakhaffa qaumahu fa ata'uhu innahum kanu qauman fasiqin falamma asafuna intaqamna minhum fa'aghraqnahum ajma'in faj'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin. Dan Fir'aun berseru kepada kaumnya seraya dia berkata, hai kaumku, bukankah kerajaan Mesir ini kepunyaanku, dan bukankah sungai-sungai, ini sungai Nil, ini mengalir di bawahku, ini di bawah istanaku, di bawah kekuasaan Fir'aun. Maka apakah kalian tidak melihatnya? Bukankah aku lebih baik dari orang yang hina ini dan yang hampir tidak dapat menjelaskan perkataannya? Fir'aun ini doktrin. Aku, kata Fir'aun, lebih baik, jangan percaya dengan ini. Ini Nabi Musa. Ini orang biasa, ngomong aja belepotan. Fir'aun seperti itulah bahasanya. Karena memang Nabi Musa itu kan pilak, gara-gara di waktu kecil kena bara api di lidahnya. Mengapa tidak dipakaikan kepadanya gelang dari emas atau malaikat datang bersama-sama dia untuk meringankannya? Nah, coba lihat kata Firaun, ini Nabi Musa aja pakaiannya biasa. Ya, kalau dia memang seorang nabi pasti pakaiannya bagus, mewah, berhiaskan emas, bahasa kitanya begitu tuh. Ya, Firaun ini doktrin kaumnya supaya kaumnya percaya dengan dia dan mengingkari kerasulan kerasulan Nabi Musa. Maka Firaun mempengaruhi kaumnya dengan perkataan itu, lalu mereka patuh kepadanya. Patuh kaumnya. Dan sebenarnya bukan hanya karena doktrinan, tapi karena memang Firaun ini kejam. Sehingga kaumnya tadi nggak mau ngakuin Firaun sebagai Tuhannya. Kalau enggak, habis, dibinasakan, disiksa sampai dibinasakan. Karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik. Maka tak kala mereka membuat kami murka, kami menghukum mereka, lalu kami tenggelamkan mereka semuanya di dalam laut, dan kami jadikan mereka sebagai pelajaran dan contoh bagi orang-orang yang kemudian. Artinya, kalian yang sesudah Firaun, sampai sekarang kita ini, jangan coba-coba sombong seperti Firaun. Firaun ngaku Tuhan, otoriter, jahat. Firaun saja dibinasakan oleh Allah. Apa kalian mau coba-coba seperti itu? Maka aku akan tenggelamkan juga. Ya. Ibarat kata kita tuh, Allah mengancam kepada kita-kita yang hidup di zaman ini supaya jangan ngikutin gaya Fir'aun. Lalu Nabi Musa memperlihatkan kepada Fir'aun mukjizat yang besar, tetapi Fir'aun menustakan dan mendurhakai. Kemudian dia berpaling seraya berusaha menentang Musa. Maka dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya lalu berseru memanggil kaumnya seraya berkata, akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Maka Allah mengadabnya dengan adab di akhirat dan juga adab di dunia.
Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Baik, dalam surah Hud juga dikatakan, walaqad arsalna Musa biayatina wa sultanin mubin ila fir'auna wa mala'ihi fattaba'u amra fir'aun وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nabi Musa dengan tanda-tanda kekuasaan kami dan mukjizat yang nyata kepada Fir'aun dan pemimpin-pemimpin kaumnya. Tetapi mereka mengikuti Fir'aun, padahal perintah Fir'aun sama sekali bukanlah perintah yang benar. Ia berjalan di muka bumi, ia berjalan di muka kaumnya di hari kiamat, lalu memasukkan mereka ke dalam neraka. Neraka itu seburuk-buruk tempat yang didatangi, dan mereka selalu diikuti dengan kutukan di dunia, dan begitu pula di negeri akhirat. Laknat itu seburuk-buruk pemberian yang diberikan kepada mereka. Banyak ya ayat-ayatnya. Baik, sedikit lagi, satu lagi. Dalam surah Al-Mu'min ayat 30-35 juga Allah berfirman, wa qala alladhi amana ya qaumi inni akhafu alaikum mithla yaumil ahzab mithla da'bi qaumi nuhin wa 'adin wa thamud walladhina min ba'dihim وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ وَعِندَ الَّذِينَ آمَنُوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. Dan orang-orang yang beriman berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku khawatir kalian akan tertimpa bencana seperti peristiwa kehancuran golongan yang bersekutu, yakni keadaan kaum Nabi Nuh, kaum 'Ad dan kaum Tsamud, dan orang-orang yang datang sesudah mereka. Dan Allah tidak menghendaki berbuat kezaliman terhadap hamba-hambanya. Hai kaumku, sesungguhnya aku khawatir terhadap kalian akan siksaan pada hari panggil memanggil, yaitu hari ketika kamu lari berpaling ke belakang. Tidak ada bagimu seorang pun yang menyelamatkan kalian dari azab Allah. Dan siapa yang disesatkan Allah, niscaya tidak ada baginya seorang pun yang akan memberi petunjuk.
Dan sesungguhnya telah datang Nabi Yusuf kepada kalian dengan membawa keterangan-keterangan, tetapi kalian senantiasa dalam keraguan tentang apa yang dibawa kepada kalian, sehingga ketika dia memanggil kalian, lalu kamu berkata, Allah tidak akan mengirim seorang rasul pun sesudahnya. Demikianlah Allah menyesatkan orang-orang yang melampaui batas dan ragu-ragu, yaitu orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka. Amat besar kemurkaan bagi mereka di sisi Allah dan di sisi orang-orang yang beriman. Demikianlah Allah mengkunci mati hati orang-orang yang sombong dan sewenang-wenang. Yaitunya banyak sekali ayat tentang dalam masalah seperti ini. Fir'aun yang sombong dan kaumnya Allah binasakan, dan yang beriman diselamatkan. Dan Allah memberikan semua itu sebagai pelajaran buat kita yang hidup setelah Fir'aun, termasuk yang sampai sekarang ini, bahwa jangan coba-coba sombong, jangan coba-coba mengingkari perintah Allah, karena Fir'aun saja dan kaum tentaranya dibinasakan, apalagi orang-orang yang seperti kita ini. Bagaimana kelanjutannya? InsyaAllah nanti kita akan bahas di kesempatan yang akan datang. Ada keberangkatan umrah di tanggal 30 November 2023. Begitu juga ada keberangkatan di tanggal 24 Desember 2023. Dan juga ada keberangkatan umrah di tanggal 15 Januari 2024. Siapa tahu ada yang berminat berumrah 9 hari 29 juta, 12 hari 32 juta, semuanya lengkap sudah dari Balikpapan. Dan siapa yang ingin berhaji tahun depan langsung berangkat, yang dikenal dengan haji furada. Kita punya 2 paket. Yang pertama paket ekonomis hotel bintang 3, harganya 185 juta, dan bintang 5 dengan harga 195 juta rupiah. Semuanya total perjalanan adalah 30 hari. Kalau ada yang berminat segera mendaftar, dan insyaallah Allah mudahkan segala urusan kita dari dunia hingga akhirat. Yang baik dari Allah, yang buruk dari pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.